syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa berkumpul di kelas saya ini, yaitu saya memaparkan tentang budaya positif. Yaitu kenapa saya kumpulkan ibu-ibu hari ini, adapun tujuannya ada tugas saya di aksi nyata Bapak Ibu sekalian, juga saya mau berkolaborasi atau menyampaikan pemahaman saya tentang budaya positif. Mungkin ibu lebih berpengalaman dari saya. Jika ada nanti kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Nah, adapun susunan acara kita, yaitu yang pertama, apapun pertanyaan biar selamat dan berjalan dengan lancar kegiatan kita. Kedua, berarti doa-doa. Yang kedua, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang selanjutnya nanti pemaparan tentang budaya positif. Mungkin yang terakhir nanti refleksi umpan balik dari guru semuanya. Jadi yang pertama dulu kita doa dulu yang dibawakan oleh ibu kami pasti. Ibu, mari kita bersama-sama. Saya akan memimpinnya dalam secara kebiasaan. Bapak surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan siang hari ini kami sudah berkumpul di kelas Jakarta. Tuhan, kami akan melaksanakan acara kami kiranya Tuhan ikut campurkan hadiah ketaatan kami supaya kegiatan beberapa dapat berjalan dengan baik. Lalu ada kegiatan beberapa di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kami persilakan ibu-ibu kita bertemu ya. Mari mungkin kita langsung saja ya Bu. Adapun materi kita hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Pertanyaan pemantik untuk kita semua, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang selanjutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Yang pertama itu apakah kita setuju?
Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nggak apa-apa, nggak ada salah kata Gus, nggak ada benar kok sama-sama kita. Nah, mungkin kalau menurut saya ya, apalagi tentang perkembangan zaman sekarang, mungkin hukuman ini agak kurang bagus, agak kurang pas saya rasa. Terus selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, itu saya setuju juga karena dengan hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman mungkin anak-anak akan karena dia melanggar peraturan. Tapi sebenarnya menghukum nggak boleh, cuma nanti kita pelajari lagi ya Bapak Ibu, saya pun belum paham sekali. Konsep inti kita hari ini yaitu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, selanjutnya motivasi perilaku manusia, selanjutnya keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan kita yang refleksi sedikit kita. Kegiatan kepala tangan ada A dan B, Anda atau teman Anda. Kita bayangkan aja ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Contoh apa yang berharga itu di hadiah. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, penuh dengan kepala. Dan teman Anda, kita sebut tadi B, akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu bisa menjawab. Nah, kalau kalian kita menggenggam ya, ada satu teman kita ingin membuka. Kalau kita membuka atau menutupnya, mungkin siapa yang melakukan hal tersebut? Mungkin kita ya. Jadi menurut pemahaman saya Bapak Ibu, yang mengontrol diri kita itu diri kita sendiri, tidak bisa orang lain. Jadi itulah tentang kita kepala tangan kita, kemudian ada teman kita memberikan rayuan atau apapun itu, kalau kita terus melakukan itu tidak akan kita buka. Jadi yang mengontrol diri kita itu sendiri, yang bisa mengubah paradigma pemikiran kita itu sendiri, itu kita sendiri kalau menurut saya ya Bu. Terus pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kata berdiferensiasi ini saya juga baru tahu ya. Sehingga para berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mengkonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realita kita semua, kebutuhan kita sama. Mengubah ke teori kontrol, realita atau kebutuhan kita berbeda. Jadi yang awalnya kebutuhan kita sama jadi berbeda. Semua orang melihat hal sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda, sudah pasti ya Bapak Ibu. Karena itulah diferensiasi tadi. Mungkin nanti kita lanjut lagi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terkadang saya sebagai guru ingin sekali ini seperti tujuan saya. Sedangkan kalau saya pelajari diferensiasi ini, kita harus mengetahui tentang
kemauan anak kita, minat bakat anak kita gitu. Jadi sampai di mana tadi? Kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Jadi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya dan mungkin yang awalnya sebelum paradigma tadi baru, orang lain bisa mengontrol saya. Maka setelah kependekatan teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, kolaboratif dan konsensus menciptakan pilihan baru. Lanjut ya Ibu. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin orang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut, Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kesepakatan bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila yang sering kita lihat itu mengandung nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjut ya, ini mungkin Ibu Primary Years Program itu dari guru penggerak. Saya pakai juga Bapak Ibu untuk menjelaskannya. Saya hadir sedikit ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Tentu kita sebagai manusia sudah pasti ada kebutuhan. Manusia melakukan segala usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat semua kegiatan terpenuhi, itu tandanya kita telah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. 5 kebutuhan manusia. 5 kebutuhan manusia yaitu yang pertama bertahan hidup, yaitu tentunya kita makannya, makan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan serta kesehatan. Yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Iya, kalau kita hidup ini tanpa kasih sayang kayaknya kurang perhatian ya. Jadi ini juga diperlukan. Itu dipedulikan, berbagi, bersama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakini dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan, hubungan, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang mana mungkin kita pilih ini? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, jadi sebenarnya ini dua-duanya kurang pas. Motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi inilah menurut pemahaman saya, motivasi intrinsik itu harus dari diri sendiri. Saya mendapat imbalan, saya itulah. Sebenarnya kurang pas ya Bu. Mungkin kita mengikuti sesuatu itu
harus dari diri kita sendiri, dari diri kita gitu. Hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik, psikis. Karena hukuman kadang kita buat, contoh seperti saya, kalau tidak buat PR suruh pegang kuping, itu sebenarnya setelah saya pelajari nggak pasnya di mana, merujuk kepada kurikulum kita yang sekarang, Ibu, apalagi filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara kita, bahwa anak-anak itu nggak harus tujuan kita dicapai karena dia memiliki keunikan tersendiri, kemampuan tersendiri, minat tersendiri. Konsekuensi, kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk dihukum, untuk memperbaiki kesalahan, solusi dari kesalahan anak kita gitu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi itu. Sekarang kita ada kuis. Yang pertama dulu, coba. Mungkin kita baca dulu sama-sama ya. Kita jawab lagi sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu termasuk hukuman, sudah dijawab ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Yang baca saja. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, menurut ibu-ibu hukuman. Nanti kita lihat ya. Terus murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Pak. Konsekuensi? Oke, nanti kita lihat ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Coba satu orang. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menurut saya itu adalah konsekuensi. Konsekuensi ya. Karena sudah dia di situ nilai kebajikannya, kebajikannya itu tanggung jawab ya, karena sudah merobek, mencoret-coret teman, kertas temannya ya. Lanjut ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Coba dibacakan ulang ya, karena terlalu semangat dibacakan dulu, harus hati-hati ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Kita lihat jawabannya ya. Mungkin selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Siapa yang bisa? Nggak ada salah Bapak Ibu. Antara konsekuensi dan hukuman nanti kita nggak ada di salah. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mungkin ini lagi ya. Akhirnya ini terus. Siapa yang bisa? Si terakhir, ibu ini yang terakhir katanya. Coba siapa ya? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut saya konsekuensi. Ya. Menurut ibu ini konsekuensi. Mungkin yang terakhir ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ke pelajaran PCPK.
Kalau menurut saya itu hukuman. Hukuman. Karena pelajaran PJOK juga itu ya. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Udah, nanti di sini tahu kita benarnya atau Oke, kita jawab sama-sama ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu tadi hukuman kayaknya ya. Kita lihat ya, benar atau enggak? Salah, konsekuensi. Ya. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau menurut saya hukuman itu ya, kita lihat ya. Oke, hukumannya Bapak Ibu, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu sudah pasti konsekuensi ya, karena dia nilai tanggung jawab di situ. Kalau lari di lapangan itu kayaknya kurang pas ya, itu baru konsekuensi. Oke, lanjut ya. Murid diminta untuk push up 15. Iya, hukuman. Coba kita lihat itu ya. Oke, hukuman jawabannya. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu udah pasti konsekuensinya. Oke, betul. Lanjut ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, kayaknya udah paham ya Bu ya. Oke, lanjut ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, disuruh nggak usah pakai sepatu. Itu tujuannya ke mengandung nilai-nilai kebajikan kan? Kalau menurut saya hukuman. Oke, hukuman yang menginginkan saya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, hukuman ya Mas ya. Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi karena dia bertanggung jawab di situ. Nilai-nilai juga. Oke, lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Jadi jam istirahat dia 10 menit nggak istirahat karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi ya, saya harus paham dengan ibu. Oke, lanjut ya Bu ya. Lanjut Bapak Ibu, saya Bu. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Saya juga bingung. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Saksi? Oke. Betul. Lanjut. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Karena dia terlambat, dia bertanggung jawab lama pulang. Kayaknya konsekuensi ya Bu ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat kitnya menurut saya karena walaupun itu PJOK jangan lari, tapi kita lihat ya. Hukuman tadi ya.
tadi bilang konsekuensi. Yang mana ya? Menurut saya hukuman juga itulah itu makanya Bu, saya pun belum paham sekali, makanya sama-sama belajar kita. Karena itu pelajaran PJO saya lupa. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Itu dia patahkan pensil kawannya, disuruh bersihkan apa? Jadinya hukuman itu. Kurasa ya Bu ya. Saya pun belum paham. Menurut pendapat saya hukuman. Oke, hukuman ya Bu ya. Oke, ada dua kita salah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman Bu, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi biasanya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kenapa? Dia udah mencoret salah satu contoh. Dia sudah mencoret buku temannya. Dia mengganti itu termasuk saya rasa konsekuensi karena di situ dia nilai kebajikannya tanggung jawab. Jadi selanjutnya membuat anak sakit kalau hukumannya fisik maupun hati. Kadang anak-anak kan kita hukum, kita suruh makanya saya selama ini sadar juga. Oh sebagai guru saya sama juga ya karena saya suruh tujuan saya agar anak ini harus siap PR ke depan angkat kaki satu. Pegang kuping itu sebenarnya menyakitkan untuk anak, menyakitkan hati atau mentalnya juga. Mungkin kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek karena dia merasa bersalah, dibuat konsekuensinya yang mengandung nilai kebajikan, dia mungkin merasa tidak nyaman tapi hanya sebentar. Tapi kalau hukuman makin contohnya kayak saya juga, saya ingat pernah dulu guru saya waktu SD memukul saya ya karena mungkin kekeliruan saya di situ sampai sekarang saya ingat. Jadi ceritanya nggak bisa apa ya. Jadi saya ingat sampai sekarang jauh lebih bahas saya gitu. Itu yang termasuk hukuman tadi Bapak Ibu ingat dalam waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman jadinya. Tapi kalau konsekuensi anak-anak dari disiplin. Kalau hukuman dia mengandung paksa. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau hukuman konsep diri yang baik. Kalau konsekuensi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Iya, kadang-kadang kita anak di depan teman-temannya. Saya juga sampai sekarang kayaknya masih ada terkadang kelupaan begitu. Mengubah paradigma ini agak susah juga Bu. Jadi mungkin dari sini saya berusaha, kita juga yang Bapak Ibu. Jadi anak-anak dipermalukan di depan temannya. Dia merasa tidak dihargai gitu. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dia singkat untuk sementara. Hanya sementara dia merasa tidak nyaman gitu. Sekarang masuk kita ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka atau murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan yang mulia dalam dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen dulu mungkin ini tadi dah dijelaskan ya konsekuensi restitusi. Mungkin saya jelaskan juga identitas gagal. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan
yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang yang tadi juga sudah dibahas. Korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku harga hanya pada sebuah institusi, tidak terlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, itu kalau Bapak Ibu. Murid anak menghormati, murid anak membenci peraturan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid hanya sementara ya. Korban bisa diabaikan. Murid anak dibuat tidak nyaman, tapi hanya sementara. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturan? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah dipecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kalian yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu belum paham sekali, saya pun juga, jadi kita sama-sama belajar ya. Nanti di sini ada restitusi, segitiga restitusi kita pakai. Ciri-ciri restitusi Bu, bukan hanya untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kalau restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut ya. Keyakinan kelas. Ya. Ada juga keyakinan kelas, sedikit saya bahas dulu. Saya juga waktu di Zoom meeting, saya nggak ngerti ini apa keyakinan kelas. Saya nggak paham apa yang keyakinan kelas. Ternyata di kurikulum Merdeka ini kita ada keyakinan kelas. Sebenarnya dari kemarin-kemarin juga kita buat tak salah. Karena keyakinan kelas ini itu peraturan yang kita buat bersama anak-anak. Sepakat nggak anak-anak kita melakukan seperti itu? Tetapi dengan catatan mengandung nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai kebajikan yang ada. Bu. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu nggak harus tujuan kita, hanya sendiri kita buat. Tetapi ada kesepakatan kita bersama murid. Nah, anak-anak, apa yang menjadi keyakinan kelas kita itu kita contohkan nanti mungkin di kelas kita ya Bapak Ibu, karena nanti di kurikulum Merdeka ini itu ada keyakinan kelas. Jadi anak-anak sepakat nggak kita melakukan ini? Contoh, datang tepat waktu ke sekolah. Sepakat nggak anak-anak? Setuju nggak anak-anak gitu? Pasti setuju ya. Tapi kalau dengan keyakinan kelas ini kita buat keyakinan kelas bersama, tetapi mereka melanggar, kita kasih konsekuensinya, mereka akan menerima. Kadang kita buat peraturan itu kita sendiri, kamu harus gini, kamu harus gini. Jadi di sini juga saya mempelajari bahwa tidak baik seperti ini. Makanya saya juga merasa bersalah sebagai guru selama ini gitu. Mungkin kita belajar bersama-sama ya Bu. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Memang terkadang kita, apalagi saya sebagai guru ya, saya pribadi
Saya juga sering juga kalau peraturan itu nggak diharuskan, nanti aja lah dia baikkan, nggak usah lah gitu. Sebenarnya kurang pas juga ya Bu. Seperti yang kayak apa platform PMM ya, saya juga mengaku saya meninggalkan itu. Giliran ada kewajiban dikerjakan, saya baru mengerjakan. Nah, itu sebenarnya tidak pas. Kita harus motivasi intrinsik, kita harus mengarahkan diri kita sendiri. Jadi itu mungkin kedepannya kita akan lebih meningkatkan motivasi intrinsik kita ya Bu. Nah, sekarang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini mungkin apa namanya ada 5 posisi kontrol guru, Bu. Mungkin kalau sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau Ibu cocoknya yang bagusnya kita sebagai penghukum, kayaknya enggak ya Bu ya. Nah, jadi di sini nanti kita lanjutkan pelajarannya ya Bu. Nah, contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasus, ini kasusnya ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap. Kalau penghukum biasanya itu kalau posisi kontrol guru penghukum biasanya rumah kerja selama 1 jam atau yang lain-lain. Nah, jadi kurang pas juga. Tetapi kalau membuat rasa bersalah yang sebenarnya kurang pas, tapi kita baca sama-sama. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja berbuat salah. Contoh yang lainnya, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Lanjut, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Sekali ini saya bantu, sekali ini saja bantu ibu ya. Pernah juga saya lakukan itu. Semua kayaknya pernah kita lakukan dari posisi penghukum, tadi sebagai pembuat rasa bersalah, lanjut sebagai teman, pemantau. Kamu sudah tahu aturan sekolah dan konsekuensi kan. Sekarang beli atribut baru di kompleks sekolah. Ya, kayaknya pernah juga saya lakukan. Kamu udah tahu ya, kita di sini seragam loh, tak boleh gitu. Jadi terakhir ya, sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer kita harus tahu apa kamu tahu kesalahan kamu. Kita menegur anak itu, tahu kan kesalahan kenapa saya panggil aku, kenapa saya panggil kamu ke sini. Bagaimana kira-kira kamu memperbaikinya? Kita tanya baik-baik. Mungkin itu lebih baik, Bu. Jadi lanjut ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tidak ya. Ini kalau saya lanjut, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Lanjut ya. Ayo lakukan dengan ibu. Itu posisi kontrolnya. Teman, ya. Kalau itulah satu tadi contohnya ya Bu. Sekarang masuk ke peraturan. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, mungkin tadi saya juga jelaskan ya Bu. Tadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama. Nah, kita bersama-sama membuat keyakinan kelas itu yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Keyakinan kelas berisikan kesepakatan bersama yang menjadi keyakinan kelas. Nah, inilah contoh keyakinan kelas tadi. Harus menutup pintu, tidak boleh mengajak teman, jangan buang sampah sembarangan, kita bisa apa ya. Harus bersikap baik, jangan mencuri, jangan ribut, jangan berantem, jangan cakap kotor, harus tertib, tidak melawan guru, harus tepat waktu, tidak boleh masuk kelas jika sedang istirahat, mendengarkan nasihat guru. Sebenarnya ini nggak harus ini gitu.
Boleh ditambah, boleh dikurang, tergantung kesepakatan kita bersama murid. Mungkin di kelas 1A sama 1B beda, tidak apa-apa, begitu. Jadi lanjut. Inilah menjadi keyakinan kelas ya, yang kami buat bersama anak-anak kelas 1. Yang pertama, menutup pintu jika masuk ke kelas. Di situ nilai kebajikannya disiplin, menghargai teman, itu nilai kebajikannya toleransi tanggung jawab, menjaga kebersihan kelas. Itu nanti ada kebersihan kesehatan juga ya, bertutur kata yang baik. Itulah contohnya ya Ibu. Terus ini segitiga restitusi tadi itu. Segitiga restitusi ini harus dari awalnya menstabilkan identitas. Contohnya ada anak-anak. Contoh nanti saya putar juga videonya ya Ibu. Mencuri barang temannya. Kita nggak boleh. Kenapa mencuri? Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Setelah saya pelajari juga masuk akal juga ya Bu ya. Kita harus tahu. Kita tanya anak-anak. Kenapa kamu melakukan ini nak? Apa yang membuat kamu mengambil barang dari temanmu? Mungkin anak-anak akan cerita. Saya nggak ada pensil, jadi saya ambil. Dan kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Validasi bagus nggak yang kamu lakukan? Baik nggak yang ambil barang milik teman tanpa seizin teman? Itulah contohnya. Datang anak-anak akan menyadari nggak baik gitu. Terus terakhir menanyakan keyakinan. Setelah kita buat keyakinan, apakah kamu melanggar keyakinan kelas kita? Kita tanya gitu. Jadi inilah untuk lebih menjelaskannya ya Bu. Tadi sudah dijelaskan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi kadang kita jangan kita sama anak-anak kita bilang harusnya. Aku sebenarnya kita manusia selalu berbuat kesalahan, pernah berbuat kesalahan. Mungkin ibu pun pernah, akan tetapi tidak baik gitu. Kita ajarkanlah secara lemah lembut gitulah Bu. Cuma kadang kalau saya lihat latar belakang anak-anak kita di sekolah kita ini terkadang agak kurang pas juga. Cuma itulah yang dikeluarkan oleh pendapat ilmuannya. Jadi mungkin anak-anak dari rumah pun latar belakangnya gimana sampai ke sini gitu. Yang saya lihat anak-anak kita banyak juga yang latar belakangnya kurang perhatian dari rumahnya. Lanjut, validasi tindakan salah. Kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa buat seperti itu. Padahal kamu bisa berbuat lebih dari ini kan? Kamu patut bangga. Inilah kata-katanya. Lanjut, menstabilkan identitas. Apa keyakinan kelas kita? Itu tadi menstabilkan identitas. Nilai-nilai apa yang kamu anggap? Kamu ingin menjadi seperti apa? Lanjut. Terima kasih. Mungkin lanjut ya Bapak Ibu, kita putar video sedikit. Kemarin ada juga. Lanjut ya. Putar video dulu ya. Sedikit. Ini kemarin kasus tugas saya ada kasus yang dulu.
Ini pada kasus 2 ya, pada jam apa pelajaran ada kita mengambil barang dari tahanan.
Ya, mungkin ini yang punya banyak kasus yang kita jalani tiap hari di sekolah ini, sangat banyak, bahkan sampai puluh-puluhan. Itulah terkadang memang kewalahan juga kalau seperti yang pelan-pelan sana mundur lagi, mungkin semaksimal mungkin kita lakukan yang terbaik untuk anak kita itu berpihak kepada siswa. Jadi kita sebagai guru ini sebenarnya bahasanya itu kita ingin membantu gitu, bukan kayak itu istilahnya, tanpa siswa kita tidak ada artinya, tidak ada artinya. Jadi siswa itulah yang menjadi utama di sekolah ini gitu. Sama-sama rekan guru juga sebenarnya, cuman apapun katanya kita digaji, mungkin kalau ada siswa kita digaji, kalau nggak ada mungkin dari mana ya kan. Jadi kita orang lain, mungkin saya juga karena mempelajari ini lebih mengajarkan saya lebih bersabar, apalagi saya tingkat emosinya memang agak tinggi juga. Dari sini mungkin para anak saya berubah sedikit demi sedikit gitu. Ya, lanjut sebentar itu. Apa namanya, mungkin saya cerita sedikit ya Bu, terbuka dari pembelajaran yang saya dapat. Kita sebagai guru itu harus bersabar. Terkadang karena latar belakang anak kita nggak sanggup juga sabar ini, kadang emosi juga, cuman lebih maksimal lagi gitu ya Bapak Ibu, kesabaran kita ditingkatkan. Kadang saya juga emosi, apalagi ke kelas kami ini ada 2 kelas, kelas 2B. Anak-anak ribut sana ribut sini, sudah sabar pun tetap aja. Sebentar ya. Ada soal
Panjang soalnya. Oke, ada soal Bapak Ibu ya. Guru matematika dan wali kelas B, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dalam dan mengajar. Akhirnya dicari-cari guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayo, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Lanjut ya. Panjang. Lanjutannya, keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan kepada mereka. Ibu Santi memanggil Vivi. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Lanjutannya, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, soal nomor 1, ya soalnya ya. Langkah-langkah restitusi sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Tadi dia sudah menanyakan, ya kan? Terus memvalidasi keadaan, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan minta maaf. Menanyakan keyakinan. Nah, di situ tadi Ibu Santi juga menanyakan keyakinannya. Bapak Ibu mereka lakukan untuk memperbaiki masalah dan apa gagasannya. Ya, mungkin hanya inilah yang saya dapat jelaskan kepada ibu-ibu semua. Dah, cukup sekian ya Bu. Mungkin saya sedikit mengasih not catatan buat kita. Mungkin ibu-ibu tuliskan sedikit refleksi yang didapat hari ini.
Bu, ya ada. Nah, nanti ditempel di depan ya Bu ya. Kalau ada. Ya, di sini kita simpulkan. Jadi mungkin apa yang akan kita dapat hari ini sedikit saja Bu. Kalau ada pendapat mungkin ya Bu, tempel di sini aja Bu kalau susah ya. Tulis yang ini nyalanya udah masuk angin sini aja Bu. Udah, masih Bu. Terima kasih Bu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin hanya sampai sini pertemuan kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa seperti kepandaian Tuhan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan untuk Ibu, saya sangat mohon maaf dan sangat berterima kasih atas kesediaannya Ibu untuk mengikuti penerangan tentang budaya positif ini. Tanpa Ibu, saya tidak ada.
Jadi mungkin tanpa ibu saya tidak ada artinya Bu ya. Kalau nggak ada ibu itu nggak akan mungkin berjalan terus tugas guru penggerak saya ini. Mungkin kedepannya jika ada pertanyaan Bapak Ibu atau ingin menanyakan atau saya juga saling berkolaborasi kita Bu. Mungkin sekian dari saya Bu. Lebih kurangnya saya mohon maaf untuk doa-doa terakhir ya, refleksi tadi udah ya Bu ya. Mungkin ini saya lupa nanti satu orang aja ya Bu mengatakan refleksinya hari ini, bagaimana perasaannya satu orang ya Bu ya, walaupun nanti dicatat setelah ini Bu. Terima kasih dengan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hal yang dapat saya terima pada hari ini itu dengan mengikuti penerapan budaya positif, saya lebih memahami apa itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kemudian mungkin kemudian tentang segitiga restitusi, di mana di situ adanya validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Mungkin itu saja yang dapat saya terima. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih atas ketersediaan menjawabnya. Yaitu refleksi Bu itu ya. Ini Bu juga ada yang cuma waktu udah berjalan. Lagian ini udah dituliskan tentang segitiga restitusi. Ada yang mengatakan mengetahui perbedaan antara hukuman dan sanksi. Itu satu lagi mengetahui segitiga restitusi. Saya mengerti tentang segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Kesimpulan mengetahui apa itu hukuman dan rata-rata udah paham ya Bu ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Terakhir doa penutup ya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan siang hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan kami pada hari ini Bapak. Terima kasih buat ilmu yang sudah kami terima, kiranya dapat kami terapkan untuk kegiatan proses pembelajaran kami selanjutnya ya Bapak. Melalui doa dan permohonan kami ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, mungkin selesai kegiatan kita hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada nanti untuk selanjutnya. Kalau saya juga minta tolong kesediaan Ibu ya semuanya. Terima kasih. Mungkin ada sedikit bahan camilan Bu karena udah mengikuti ini ya. Udah deh. Harus bersikap Pak. Terus apa lagi? Jangan menjuk, jangan trik, jangan berat, jangan cakap kok, harus dan tidak boleh melawan hukum,
Jangan ribut. Iya, sebentar ya anakku. Kalian cukup mendengarkan dan menjawab pertanyaan itu ya. Nah, tadi kita buat mengetuk pintu jika masuk kelas. Itu sikap disiplin ya nak ya. Menghargai teman, toleransi, tanggung jawab. Menjaga kebersihan kelas. Itu kesehatan dan kebersihan. Bertutur kata baik. Ya, nggak boleh berkata jorok ya, nggak boleh ya. Harus kata baik, nggak boleh kata-kata jorok dikeluarkan. Nama-nama hewan yang apa, nggak boleh gitu ya. Ya kan? Terus tepat waktu masuk kelas, disiplin dan tanggung jawab. Pada jam istirahat berada di luar mendengarkan nasihat guru. Itu tanggung jawab ya. Menulis keyakinan kelas kita yang tadi contohnya siapa? Siapa bisa kan? Bisa? Ya, nomor 1 nanti ya. Yang nomor 2, siapa bisa? Nomor 2. Nih, nomor 2 ya. Nomor 3. Nih. Karen belum bisa. Bisa nggak? Bisa. Betul? Bisa? Emiwati. Ada berapa tadi? Sebentar ya. Coba, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, ini nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nomor 7 udah ya, nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 ya. Nomor 9. Bisa kan? Nomor 10. 10. Siapa yang bisa 10? Kamu udah 1 kan? Kamu udah tadi ibu tunjuk nomor berapa? Belum. Nomor 10 kamu ya. Nomor 11. Ayo. Ada lagi kan bisa? Enggak. Iya, nanti kita kasih tahu. Ayo, nomor berapa? Ini dia. 11. Itu kan ada. Udah? Nomor 1 tadi siapa yang bilang? Saya. Itu, ditulis nomor 1. Nah. Aku nomor 3, Bu. Nomor 2. Nomor 2, itu nomor 2 ya. Nomor 3. Saya, Bu. Itu nomor 3 ya. Nomor 4. Saya, Bu. Itu nomor 4. Nomor 5. Ini nomor 5. Nomor 6. Ini nomor 6. Iya, kalau masih tertulis. Nomor berapa kamu tadi, Naku? 7 siapa? Nomor 7. Nomor 8. Ya, nomor 8 kan? Itu ya, nomor 8 ya. Nomor 9. Aku. Ya, nomor 9. Nomor 10. Ya, nomor 11 terakhir. Oke. Lihat nomornya, tuliskan nomor 1-nya, nomor berapa tadi kalian tulis nomornya. Ya. Sambung ke bawah, agak besar ditulis ya. Iya.